Yo, kali ini aku akan bawakan sebuah film berjudul One Day yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang pria culun bernama Denchai yang diperankan oleh Chantavit Danasevi. Benar nggak sih pengucapannya? Yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang teknisi komputer, yang kemudian jatuh cinta dengan rekan kerjanya yang sangat cantik yang bernama Nui, bukan teh tapi, yang diperankan oleh Nita Jirayungyun. Namun, yang menyedihkannya adalah kalau ternyata Nui ini tidak pernah menganggap keberadaan Denchai, dan Nui juga sudah memiliki seorang kekasih. Namun, Dewi Fortuna berpihak kepada Denchai saat perusahaan tempat dia bekerja mengadakan acara liburan ke Jepang. Nui yang tengah bermain ski mengalami kecelakaan hingga membuatnya mengalami hilang ingatan untuk 1 hari. Denchai yang berhasil menyelamatkan Nui dari kejadian itu memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi kekasih Nui. Bagaimana perjalanan cinta mereka? Berhasilkah usaha Denchai dengan berpura-pura menjadi kekasih Nui? Mari kita saksikan One Day by Chasing Movie. Badai yang begitu kencang membuat jadwal keberangkatan kereta dari Hokkaido menuju Sapporo dihentikan untuk sementara. Membuat Den dan Nui harus menunggu di sebuah minimarket yang berada tidak jauh dari sana. Den yang tidak ingin kehilangan kesempatan ini mencoba untuk menerobos badai untuk memeriksa kembali jadwal keberangkatan kereta. Namun sayang, stasiun kereta belum kembali beroperasi. Tak kehabisan akal, Den kemudian mengajak Nui untuk menyewa mobil untuk berangkat menuju Sapporo. Namun, Nui menolak ide ini karena akan sangat berbahaya bagi mereka untuk mengemudi mobil di saat badai seperti ini. Tidak lama kemudian, listrik padam. Dari ekspresi wajah Den, nampak ia sangat bahagia karena untuk pertama kalinya seseorang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Dan orang itu adalah Nui, wanita yang sangat spesial di dalam hidupnya. Bahkan, doa di hari ulang tahunnya pun Den meminta agar badai bisa reda dan bisa mengajak Nui untuk pergi melihat festival salju di Sapporo. Untuk menghilangkan rasa jenuh mereka berdua, Nui mengajak Den untuk berpura-pura mendekati Nui dengan rayuan versi Den. Awalnya Den menolak hal ini, dikarenakan Den tidak bisa merayu wanita. Namun, Nui terus meyakinkannya, membuat Den mau tidak mau menerima ajakan Nui. Awalnya Nui agak kesal, karena Den menggunakan kalimat yang ia cari dari Google, dan menyuruh Den untuk menggunakan kalimat yang tulus dari hatinya. Den kemudian mencoba lagi. Dan kali ini, Den hampir membuat Nui merasa tersanjung. Sampai ซึ่งคุณนุ้ยยังสะโพกผายด้วยครับ แม่ผมบอกว่า Den yang tidak ingin menyerah, kemudian mencoba sekali lagi untuk merayu Nui. Hanya saja kali ini, Den dengan setulus hatinya mengungkapkan isi hatinya kepada Nui. Dan membuat Nui mematung mendengarkan semua ungkapan isi hati tulus Den kepada Nui. Tidak lama kemudian, lampu kembali menyala dan kereta kembali beroperasi. Den dan Nui kemudian bergegas berangkat menuju Sapporo untuk melihat festival salju. Mereka berdua sekali lagi mencoba untuk bermain mesin gacha untuk menemukan patung kecil rahasia untuk melengkapi koleksi Nui. Dan tidak disangka-sangka, Nui berhasil mendapatkan patung rahasia itu. Yang sekilas boneka saljunya menggunakan kacamata, membuatnya mirip dengan Den. Layaknya seorang sepasang kekasih, mereka berdua kemudian menikmati kebersamaan mereka di festival salju tersebut.
Setibanya di hotel, secara spontan, Dan kemudian mengajak Nui untuk pergi ke gereja yang tidak jauh dari sana. Dan Dan melamar Nui di dalam gereja tersebut. Mereka kemudian kembali ke kamar hotel Nui. Dan di saat mereka akan melakukan perbuatan asusila atau beradegan romantis, Dan mengambil jari Nui dan menekankan jarinya ke dahinya sebagai isyarat kalau ia akan mengatakan yang sejujurnya kepada Nui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nui yang mendengar kenyataan kalau Dan selama ini bukanlah kekasihnya dan hanya berpura-pura mengambil identitas kekasihnya sebagai Top, membuatnya sangat marah dan dengan kasarnya membuang barang Dan keluar jendela dan mengusirnya dari kamar hotelnya. Nui yang mengetahui ini segera menghubungi kekasihnya yaitu Top yang tengah bersama anak dan istrinya. Nui yang mengetahui kalau Top telah berkeluarga segera datang menghampiri Dan dan meminta penjelasan tentang hubungannya dengan Top. Nui yang mengetahui kalau ia adalah simpanan dari Top merasa tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Dan mempertanyakan mengapa ia sampai mau menjadi simpanan Top. Dan juga memberitahu Nui kalau sebenarnya yang terjadi padanya bukanlah kecelakaan saat bermain ski, melainkan Nui berencana untuk mengakhiri hidupnya. Dan kemudian mengatakan kepada Nui kalau apa yang dia lakukan selama ini tidak ada bedanya dengan apa yang Dan telah lakukan untuk Nui. Setelah mampu menerima kenyataan pahit itu, Nui kemudian bertanya, mengapa Dan berbohong kalau dia adalah pacar Nui. Dan kemudian menjelaskan kalau ia membunyikan sebuah lonceng yang jika dibunyikan dan berdoa untuk cinta, maka lonceng itu akan mengabulkannya. Kalau aja ada di Indonesia, pasti sudah kukunjung itu tempat. Bukan untuk berdoa maksudnya, untuk lihat-lihat aja. Musyrik ya kan soalnya. Astagfirullah. Namun, Nui tidak mempermasalahkan itu semua. Bahkan ia merasa hari-hari yang ia habiskan bersama Dan merupakan hari terbaik. Bahkan lebih baik dari kehidupannya yang sesungguhnya. Dan kemudian berdiri dan berlari ke arah salju, mengambil patung boneka rahasia yang ia dan Nui dapatkan dari bermain gacha, dan memberikan kepada Nui. Nui yang melihat semua perilaku tulus Dan kepadanya, memberikan Dan sebuah ciuman. Waduh, jadi mau? Nui kemudian mengirimkan pesan kepada Top yang tengah bersama dengan anak dan istrinya yang nan jauh di sana. Pesan yang berisi kalau ia meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan yang mengetahui ini nampak amat terkejut dan mengatakan kalau Nui dan Dan tidaklah mungkin bisa bersama. Nui yang tidak terima dengan semua yang dikatakan oleh Dan kemudian mengambil HP-nya dan merekam dirinya yang membuat pengakuan untuknya. Jika saja ia terbangun dan melupakan semuanya yang telah ia lalui bersama Dan di hari ini. Dan kemudian mematikan rekaman itu dan mengatakan kalau sebenarnya ia sudah pernah mengatakan ini semua kepada Nui. Bahkan, Dan juga mengatakan perasaannya kepada Nui di akhir pesta tahun baru. Namun, karena Dan tidak memiliki paras yang rupawan, Nui pergi dan mengabaikannya. Dengan menangis, Nui memohon agar Dan datang dan mengingatkannya tentang apa yang telah mereka lalui bersama di hari ini. Mereka kemudian kembali ke kamar Nui dan bersama menanti datangnya pagi.
Saat tersadar, semua perlengkapan Nui sudah tersusun rapi di kasur. Nui kemudian datang menghampiri resepsionis hotel dan bertanya, bagaimana ia bisa kembali ke kamar hotelnya. Pertanda kalau ia telah melupakan semua ingatan tentang satu hari yang ia telah lalui bersama dengan Den. Den hanya bisa melihat Nui dari kejauhan. Bahkan, Nui tidak mengingat kalau ia telah menulis pesan kepada Top tentang mengakhiri hubungan mereka. Dalam perjalanan menuju bandara, Den melihat semua bangunan salju yang dihancurkan, tempat yang ia dan Nui kunjungi saat berada di festival salju, yang telah memberikan kenangan yang sangat indah bagi Den, walau hanya satu hari. Membuatnya merasa sedih saat melihat bangunan itu dihancurkan. Adegan kemudian memperlihatkan suasana kantor tempat Nui dan Den bekerja. Saat Nui memeriksa tas untuk mengambil HP-nya, di sana ia menemukan peta wisatanya yang telah berisi stempel, tanda kalau tempat-tempat tersebut telah ia kunjungi. Membuat Nui merasa bingung. Di dalam tasnya, ia juga menemukan patung rahasia yang berhasil ia dapatkan saat bersama Den. Namun, hal ini tidak mampu mengembalikan ingatan Nui. Nui yang tidak memiliki kabel USB segera meminjamnya di departemen IT, tempat di mana Den bekerja. Di sana, Den sudah tidak ada. Di saat Nui dan Joy melihat foto-foto mereka di Jepang, Nui membuka sebuah video yang berisikan Nui ketika sedang berada di festival salju. Nui yang melihat itu meneteskan air mata tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, si Top kampret ini datang. Maksudnya, Top yang merupakan kepala keluarga dan bos yang teladan bagi setiap karyawannya. Top datang untuk menghampiri Nui. Dengan manipulatifnya, ia meminta agar Nui mau memaafkannya. Namun, Nui yang sudah muak dan merasa sangat terluka dengan hubungan mereka yang tidak wajar, memutuskan untuk meninggalkan Top. Di malam terakhir Den dan Nui bersama, Den memutuskan untuk menghapus video rekaman Nui yang menyampaikan apa yang terjadi di malam mereka bersama. Dan hanya menyisakan satu video di saat mereka berada di festival salju. Karena di video ini adalah saat di mana Nui menunjukkan senyum bahagianya. Dan ia tidak ingin Nui melupakan itu. Dan film pun berakhir. Film kentang. Ini film yang endingnya kurang kusuka sebenarnya. Karena Den dan Nui pantas untuk bahagia. Terlebih Den ya, buat kesetiaan dan semua ketulusannya. Dan juga hal-hal kecil yang ia lakukan secara diam-diam agar bisa membuat Nui bahagia. Orang tulus kayak Den memang gak pernah meminta lebih sih. Bahkan saat ia mempunyai peluang untuk melakukan hal yang lebih jauh bersama Nui, saat mereka berada di kamar hotel, ia lebih memilih untuk menyampaikan kebenaran yang resikonya membuat semua kebohongannya harus terungkap. Jujur film ini sedih sih. Tapi tenang, film ini ada alternatif endingnya kok. Nanti aku coba post dengan subtitlenya ya, biar kalian bisa nonton. Dan untuk rekomendasi lagu, saat melihat momen Den dan Nui menghabiskan waktu untuk terakhir kalinya, aku rasa lagu dari Daniel Sahuleka yang berjudul Don't Sleep Away adalah lagu yang cocok untuk film ini. Coba kalian dengerin deh. Oke teman-teman, kita akhiri kisah kita hari ini.
Semoga hari kalian menyenangkan. Dan thank you sudah nonton cuy.พี่เด่นคะกลับมาเอาของอะคะ ใช่ครับ นุ้ยก็ลืมของเหมือนกันนุ้ยก็กำลังจะกลับแล้วอะลงไปพร้อมกันเลยปะคะแล้วพี่เด่นย้ายไปที่ไหนแล้วอะคะ ยังไม่รู้เลยอะครับ ได้ที่ไหนดีๆอะอย่าลืมบอกนุ้ยบ้างนะพี่ คุณนุ้ยจะออกเหรอครับ ก็ว่าจะขอบคุณมากนะพี่ เรื่องวันนั้นน่ะ ที่พี่พูดกับนุ้ยที่งานวันปีใหม่อ่ะ พี่พูดถูกทุกอย่างเลย นุ้ยแม่งโคตรโง่เลยอ่ะ ขอบคุณมากนะพี่ ที่ดีกับนุ้ยมาตลอด นุ้ยไปก่อนนะพี่ Dia bahkan tahu kalau Nui ingin mengunjungi festival salju di Jepang. Binatang.